Masa pemerintahan SBY tahun 2009 sampai 2014 menorehkan beberapa pencapaian penting dalam bidang ekonomi. Beberapa poin pentingnya yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,5 sampai 6% dan meningkat menjadi 6 sampai 6,5% pada tahun 2011. Yang kedua, pengurangan utang. Pemerintah SBY berhasil mengurangi utang negara dan meningkatkan disiplin fiskal. Yang ketiga, ada peningkatan investasi. SBY juga berhasil meningkatkan investasi asing dan dalam negeri, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Yang keempat, ada pengembangan energi terbarukan. SBY menggalangkan pengembangan energi terbarukan seperti energi surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Tantangan ekonomi. Yang pertama, ada krisis ekonomi global. Pemerintah SBY berupaya memulihkan ekonomi Indonesia dari dampak krisis keuangan global tahun 2008 dengan fokus pada stabilitas makroekonomi dan peningkatan pertumbuhan. Yang kedua, ada inflasi, mengurangi subsidi BBM atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Tantangan ekonomi di masa SBY pada tahun 2009 sampai 2014, selain krisis ekonomi global dan inflasi, ada juga kemiskinan. Nah, kemiskinan, pemerintah SBY memfokuskan pada pengentasan kemiskinan melalui pembangunan sektor lapangan pekerjaan dan sektor kesehatan. Adapun juga program-program seperti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan program bantuan langsung tunai (BLT) diluncurkan untuk membantu masyarakat miskin. Di sini saya akan menjelaskan penegakan hukum dan politik pencitraan. Yang pertama, penegakan hukum. Penegakan hukum pada pemerintahan SBY yang juga berusaha meningkatkan penegakan hukum dan mengurangi korupsi di Indonesia. Yang kedua, politik pencitraan. Presiden SBY juga melakukannya dengan beberapa hal yang terbagi menjadi dalam dua konteks, yaitu konteks internal dan konteks eksternal. Konteks internal itu kapabilitas retorika atau kemampuan berbicara di depan umum, dan konteks eksternal itu kampanye dan introduksi prestasi SBY selama memerintah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2019 sehingga 2014 yang menoreh beberapa pencapaian penting dalam bidang politik. Lalu, pencapaian Susilo Bambang Yudhoyono dalam bidang politik ini ada dua. Yang pertama, pemilu yang damai. Yang kedua, ada penguatan demokrasi. Jadi, pemilu yang damai ini pada pemilu 2019 berlangsung dengan damai dan sukses. Ini menunjukkan demokrasi di Indonesia semakin kuat. Lalu yang kedua, penguatan demokrasi adalah rakyat melalui pemilu untuk memilih anggota dewan legislatif, pilpres untuk pemilihan elit eksekutif, sekalipun untuk elit yudikatif. Pemilihannya masih dilakukan oleh DPR dengan pertimbangan presiden. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, selanjutnya itu ada pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, Jilid 1 dan Jilid 2. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 itu diumumkan oleh Presiden SBY pada tanggal 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada tanggal 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu. Itu jilid 2. Beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan dalam kabinet itu.
Selanjutnya itu ada tantangan politik. Ya, meskipun di itu masih ada tantangan politik. Yang pertama yang saya sebutin itu ada 3 ya. Yang pertama itu ya korupsi. Meskipun upaya penegakan hukum, korupsi masih merajalela menjadi masalah besar di Indonesia selama masa pemerintahan SBY. Selanjutnya itu ada konflik horizontal. Konflik horizontal antar kelompok masyarakat masih menjadi di beberapa daerah di Indonesia. Selanjutnya itu ada pengaruh kelompok radikal. Pengaruh kelompok radikal masih menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas politik di Indonesia. Dari penjelasan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pada periode 2009 sampai 2014 itu memiliki beberapa pencapaian penting dan tantangan dalam bidang ekonomi dan politik. Secara keseluruhan, pemerintahan SBY berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi utang negara, dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri. Namun, pemerintahan SBY juga menghadapi tantangan seperti krisis ekonomi global, inflasi, dan kemiskinan. Terus, dalam bidang politik, pemerintahan SBY berhasil mengadakan pemilu yang damai dan sukses, memperkuat demokrasi, dan meningkatkan penegakan hukum. Namun, pemerintahan SBY juga menghadapi tantangan seperti korupsi, konflik horizontal, dan pengaruh kelompok radikal. Secara keseluruhan, pemerintahan SBY memiliki beberapa keberhasilan dan tantangan dalam bidang ekonomi dan politik, namun masih ada beberapa masalah yang perlu diatasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas politik di Indonesia.